Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat kalimat setup. Itu kalimat yang pertama kali yang kita ucapkan ketika kita mau melakukan EFT. Nah, kalimat setup ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kita, mengakui atas masalah yang terjadi, kemudian menerima dari masalah tersebut. Jadi dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh penerimaan, gitu kan. Dan ini juga kalimat setup ini merupakan doa kita atas masalah kita dan menginginkan apa solusi yang kita harapkan dari terapi ini. Nah, rumusan utama atau kata kunci kalimat setup itu terdiri dari 4 bagian secara garis besar ya. Pertama itu kita mengakui masalah yang kita miliki secara sadar bahwa itu memang menjadi masalah. Dan pengakuan ini akan menimbulkan atau mengurangi namanya psychological reversal gitu kan. Penolakan psikologis gitu kan. Jadi ada keinginan untuk menolak bahwa kita tidak mempunyai masalah padahal kita bermasalah. Nah, dengan kalimat setup ini maka kita mengakui, kemudian kita dengan penuh kesadaran kita mengakui adanya kesalahan tersebut atau masalah tersebut. Nah, masalah ini kemudian akan kita terima gitu kan, berupa pengakuan, penerimaan atau keikhlasan terhadap masalah tersebut. Semakin kita terima, semakin kita sadar dengan penuh keikhlasan bahwa masalah itu memang terjadi pada diri kita, maka tubuh akan merespon dengan memberikan kesembuhan terhadap penyakit kita atau memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, setelah kita menerima, langkah berikutnya solusi apa atau keinginan apa yang ingin saya ambil atau yang ingin saya lepaskan dari masalah ini. Kita terima solusi apa yang kita harapkan gitu kan dari masalah ini. Atau kalau tadi negatif, kemudian perilaku positif atau sikap positif apa yang mau saya harapkan terhadap masalah tersebut. Kemudian berikutnya, karena kita makhluk Tuhan, makhluk beragama, maka semua yang kita minta tadi, yang kita doa tadi, itu kita pasrahkan gitu kan ke Tuhan Yang Maha Esa atau ke Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan penuh kepasrahan maka Tuhan akan memberikan jalan keluar atas semua masalah-masalah kita atau terhadap penyakit yang sudah kita derita saat ini. Ini pasrah ini. Nah, ini adalah beberapa rumusan gitu kan berkaitan dengan kalimat setup. Kita bisa memulai dengan masalah, kemudian apabila kita tidak tahu solusi mau pengen seperti apa gitu kan, yang penting kita ikhlas dan pasrah saja gitu kan. Saya punya masalah, kemudian saya ikhlas, saya terima masalah ini sambil nanti kita melakukan tapping setelah itu gitu kan. Kemudian saya pasrah terhadap masalah ini. Saya ridho gitu kan terhadap masalah ini. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho, saya terima. Kemudian bisa juga masalah kita ungkapkan dengan penuh kesadaran, kemudian kita berikan alasannya. Kenapa sih masalah itu terjadi gitu kan. Saya marah karena sesuatu misalnya. Saya kecewa karena apa gitu kan misalnya. Kemudian penerimaan. Kita terima, kita ikhlas, kita ridho, kemudian kita pasrahkan kepada Tuhan solusinya. Atau bisa juga kita tambahkan masalahnya, kita sebutkan, kemudian sebenarnya kita melakukan sesuatu itu ada alasannya gitu kan. Saya marah gitu kan. Padahal marah saya itu untuk memperbaiki seseorang misalnya supaya dia lebih peduli, dia lebih waspada misalnya. Nah, kita bisa ungkapkan tersebut.
kemudian kita terima rasa marah tersebut, kita ikhlas, kita ridho, kemudian kita pasrahkan. Atau bisa juga masalah kita marah tadi karena apa? Karena si A itu memusuhi saya, kemudian marah karena dia memusuhi saya atau menggosipin saya, mengomongin saya gitu kan. Padahal saya selalu berbuat baik dengan dia, padahal saya selalu memperhatikan dia misalnya. Kemudian kita terima masalah tersebut dengan ikhlas dan pasrah, dengan ikhlas dan ridho, kemudian kita pasrahkan bila kita tersebut. Solusi terbaiknya hanya kepada Tuhan. Kemudian bisa juga kita masalah, kemudian karena apa gitu kan? Kemudian kita maafkan. Maafkan siapa? Maafkan orang yang bermasalah dengan kita. Maafkan siapa? Maafkan diri kita sendiri karena sudah melakukan respon yang agresif misalnya terhadap masalah tersebut. Kemudian kita ikhlas, ridho, kemudian kita pasrahkan. Bisa juga masalah itu kemudian apa masalahnya, penyebabnya apa, karena apa, kemudian mungkin di situ ada hikmah dari masalah tersebut. Nah, itu kemudian kita syukuri hikmah tersebut. Apapun terjadi saya syukuri. Nah, kemudian kita ikhlas, pasrah, dan ridho. Ini beberapa pola ya berkaitan dengan kalimat setup. Tapi yang penting di ujungnya itu adalah di awal itu selalu dimulai dengan masalah, di akhirnya itu selalu diakhiri dengan penerimaan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penuh penerimaan kepasrahan, mudah-mudahan Tuhan atau Allah memberikan jalan keluar dari sakit yang kita derita atau masalah yang kita derita. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat setup yang bisa teman-teman ikutin gitu kan. Tapi sebaiknya itu menggunakan kata-kata sendiri. Karena ini berupa doa, kita bisa meminta apapun yang kita inginkan. Jadi tidak terbatas pada kalimat-kalimat yang ada di sini. Kita bisa menggunakan kombinasi yang ada seperti sebelumnya dengan penuh kesadaran, atau kita bisa seperti berdoa biasa, kita mengadukan masalah kita kepada Tuhan, kepada Allah dengan penuh kesadaran, dengan mengakui adanya kesalahan tersebut, kemudian kita menerima dengan ikhlas dan ridho, kita pasrahkan gitu kan terhadap misalnya. Ini contohnya adalah masalahnya berkaitan dengan stres gitu kan. Stresnya bisa macam-macam gitu kan. Stres karena pekerjaan, stres karena rumah tangga, stres karena penyakit misalnya. Nah, kemudian kita mengatakan mengucapkan kalimat setup sambil kita mengetuk-utuk yang tadi itu adalah karate chop ya. Karate chop di sini atau sore spot, titik nyeri yang di sini. Jadi sambil kita fokus, boleh ditutup matanya, asal kita bisa fokus, kita bisa khusyuk dan berdoa. Ini kan karena setup ini doa, jadi kita bisa tutup mata, kemudian kita mengucapkan doanya dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Meskipun saya merasa stres sekali gitu kan, saya terima perasaan ini. Saya terima, saya ridho, saya ikhlas gitu kan. Kemudian saya tetap menyayangi tubuh saya. Apapun yang terjadi, saya tetap sayang pada tubuh saya. Karena kadang-kadang kita itu komplain dengan siapa? Dengan tubuh kita gitu kan. Kita tidak terima dengan tubuh kita, sehingga menyebabkan timbul penyakit bagi tubuh kita. Perlawanan dari tubuh kita terhadap ketidakterimaan kita terhadap tubuh ini menyebabkan penyakit. Nah, saya tetap menyayangi tubuh saya dan saya pasrah hanya kepadamu ya Tuhan ya Allah. Kita pasrahkan semuanya, masalah itu bisa terjadi, bisa sembuh kalau Tuhan atau Allah mengizinkannya. Maka kita pasrahkan sepenuh hati. Atau
bisa seperti ini kalimatnya. Ini kalau kita stres karena gula darah tidak turun gitu kan. Begitu selesai dicek darah, ternyata gula darah tidak turun, malah stabil atau malah naik. Sehingga kita timbul perasaan stres, panik gitu kan, panik. Kita bisa menggunakan kalimat ini. Jadi kita bisa pakai sore spot sambil ditekan-tekan di sini, atau kita bisa ketuk-ketuk di karate chop ini sambil kita kusuk. Kita tarik nafas dulu supaya kita tenang, kita rileks. Semakin rileks, semakin tenang, maka kalimat setup itu akan lebih mudah kita ucapkan, akan lebih keluar kata-kata yang lebih kita menginginkan doanya, kemudian lebih sadar kita mengucapkannya. Ditarik nafas dulu, kemudian kita buang. Nafas kita buang, kemudian kita ucapkan, meskipun saya merasa stres karena gula darah saya tidak turun juga, saya ikhlas, saya ridho, saya memilih untuk tetap tenang, saya memilih untuk tetap rileks, dan saya pasrahkan kesehatan saya hanya padamu ya Tuhan, hanya kepadamu ya Allah. Atau bisa kita kombinasikan, meskipun saya merasa stres karena gula darah tidak turun, padahal saya sudah minum obat secara teratur, saya sudah menjaga pola makan saya dengan baik, tapi namun saya tetap ikhlas, saya tetap ridho, saya terima rasa stres ini, perasaan ini. Saya memilih untuk tenang, tetap rileks, saya tetap mencintai tubuh saya dengan sebaik-baiknya, dan saya pasrahkan kesehatan saya hanya kepadamu ya Allah ya Tuhan. Jadi kita bisa kombinasikan itu kan. Atau meskipun saya merasa stres karena darah saya tidak turun, padahal saya sudah menjaga pola makan dengan baik, saya tetap ikhlas dan saya tetap ridho, saya tetap terima rasa stres ini. Saya memilih untuk tetap tenang, saya memilih untuk tetap rileks, saya memilih untuk tetap mencintai tubuh saya memilih untuk tetap mensyukuri semua karunia yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada saya selama ini, dan saya pasrahkan semua kesehatan saya hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Tuhan, hanya Engkau yang bisa memberikan kesembuhan kepada sakit saya. Jadi kita bisa rileks, bisa kita menggunakan kata-kata sendiri. Ini berupa doa. Anda bisa, teman-teman bisa menggunakan kata-kata sendiri yang kira-kira itu bisa membangkitkan kesadaran kita dan penerimaan kita dan keyakinan kita bahwa sesuatu ini bisa terjadi atau bisa sembuh. Atau bisa juga seperti ini. Tadi ya, meskipun saya merasa stres karena gula darah saya tidak turun juga, padahal saya sudah menjaga pola makan saya dengan baik, saya sudah minum obat dengan teratur, kemudian saya sudah cukup tidur, tidak bergadang, terus saya sudah tidak merokok, tidak minum minuman yang bersoda misalnya. Kemudian kemudian saya terima, saya ikhlas, saya terima, saya ridho gitu kan. Ridho terhadap apa? Perasaan stres saya tadi, jadi masakan stres ya. Kemudian saya memilih untuk tetap tenang, saya tetap sadar, saya tetap sabar, kemudian saya tetap rileks gitu kan. Dan saya pasrahkan kesehatan saya hanya padamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, ya Tuhan. Dan saya syukuri semua pasti baik pada akhirnya, semua pasti ada hikmahnya misalnya. Kita bisa tambahkan dengan kata-kata sendiri sebagai bentuk kesyukuran kita bahwa walaupun gula darah itu tidak turun, saya masih diberikan kesehatan misalnya. Nah, jadi bisa kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan semua undang-undang kita keluarkan gitu kan. Ketika melakukan kalimat setup. Kalimat setup ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kata-katanya itu kita
ulang 3 kali. Kenapa 3 kali? Minimal 3 kali itu kita bisa lebih sadar, bisa lebih tenang, bisa lebih khusyuk, kita bisa lebih fokus. Jadi semakin kita fokus, maka tubuh akan merespon, energi tubuh kita akan diarahkan kepada masalah yang terjadi. Rasa stres itu akan meningkatkan kortisol dan adrenalin. Kemudian dengan ketenangan, dengan fokus, dengan penuh kesadaran, maka hormon dopamin, hormon serotonin akan ditingkatkan sehingga kadar kortisol dan adrenalin yang dipancarkan oleh otak kita itu akan menurun, sehingga kita menjadi lebih rileks gitu kan. Kemudian juga akan menyebabkan saraf-saraf parasimpatik kita itu bekerja, kemudian aliran darah kita menjadi lebih tenang, lebih lancar, kemudian jantung juga akan berdenyut lebih pelan, sehingga kita menjadi lebih fokus, sehingga itu akan membuat tubuh kita menjadi rileks dan tekanan darahnya biasanya atau gula darahnya itu akan segera turun. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan kita sebaiknya melakukan EFT, mulai dari setup sampai dengan terakhir. Nah, EFT ini adalah tools, alat yang bisa kita lakukan kapanpun gitu kan, kapanpun, dimanapun gitu kan. Nah, idealnya begitu kita mendapatkan satu masalah, apakah itu masalah fisik atau masalah emosi gitu kan, nah, langsung kita lakukan EFT. Kenapa seperti itu? Supaya otak itu merespon. Kalau ada stres, maka otak akan merespon, akan mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin. Itu akan menyebabkan tubuh kita, jantung itu menjadi berdegup lebih kencang, kemudian aliran darahnya menjadi lebih keras, deras gitu kan, akan meningkatkan, sehingga tubuh akan merespon dengan ketegangan gitu kan. Nah, bila kita langsung melakukan EFT ketika kita menemukan masalah, apakah itu penyakit fisik atau itu penyakit emosi, maka tubuh akan merespon, mengeluarkan hormon-hormon positif, hormon dopamin, serotonin, oksitosin misalnya. Kemudian itu akan menurunkan kerja jantung menjadi lebih pelan, kemudian saraf parasimpatik bekerja, kemudian aliran darah juga lebih lambat, kemudian kita akan menjadi rileks. Dan itu akan meningkatkan respon kepada sel-sel tubuh untuk bekerja lebih baik gitu kan, bekerja lebih stabil, termasuk juga dengan gula darah menjadi lebih turun. Atau kita bisa melakukan di pagi hari ketika bangun tidur, kita mungkin cemas, hari ini akan terjadi seperti apa yang mungkin bisa mengakibatkan kita cemas, kita panik, dan seterusnya. Kemudian kita bisa melakukan tapping di pagi hari, bahwa kalau hari ini saya akan cemas, akan kontrol darah misalnya, takut ini hasilnya itu tekanan darah saya tidak turun misalnya, atau mungkin gula darah saya tidak turun, tidak stabil. Jadi kita bisa tapping di pagi hari kita bangun tidur. Atau juga bisa kita lakukan di malam hari sebelum tidur, setelah hari yang panjang melelahkan, menyebabkan kita stres, menyebabkan kita panik, menyebabkan kita cemas, takut, dan lain-lain. Kemudian kita lepaskan semua masalah tersebut sebelum kita tidur, kita lepaskan, kita melakukan EFT. Kita melakukan tapping, walaupun hari tadi saya merasa sangat capek, saya merasa sangat sedih, saya merasa sangat lelah gitu kan, tapi saya lepaskan semuanya, saya terima rasa ini, kemudian saya inginkan, saya terima diri saya sayangi diri saya, kemudian saya memilih untuk tenang, saya memilih untuk bisa tidur. Jadi kalau kita ada masalah, biasanya kita akan sulit untuk tidur, terbayang-bayang terus masalahnya sehingga tidak bisa tidur. Maka dengan EFT pada malam sebelum tidur akan memudahkan kita untuk rileks dan bisa tidur dengan nyenyak gitu kan. Atau bisa juga ketika kita berdoa. Setelah kita sholat atau kita berdoa, kita bisa melakukan afirmasi dengan sambil mengetuk-ketuk titik meridian. Jadi kita berdoa, kemudian kita ketuk-ketuk titik meridiannya sambil berdoa juga bisa. Apa yang kita inginkan, kita ketuk-ketuk titik meridiannya, itu akan memperlancar aliran energi dalam tubuh kita.
Itu akan mengakibatkan tubuh kita bereaksi dengan positif, kemudian hari-hari juga akan menjadi lebih baik ke depannya. Atau bisa juga merespon terhadap penyakit kita menjadi lebih cepat sembuh. Nah, ada beberapa tips penting gitu kan ketika melakukan EFT. Pertama itu jangan menuntut diri segera sembuh. Jadi ini merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu. Jadi kita jangan terburu-buru. Begitu kita setting, ternyata kok masih tekanan darah, gula darah saya masih tetap tinggi gitu kan, emosi saya masih ada. Jadi jangan sampai kita menuntut lebih kepada tubuh kita, karena ini merupakan suatu proses penyembuhan yang lebih alami, yang lebih natural. Itu efeknya, dampaknya kepada tubuh akan lebih permanen. Tapi kalau kita fokus untuk cepat turun, seperti kita minum obat langsung cepat sembuh, misalnya kalau kita sakit kepala kita minum obat sakit kepala, kemudian turun, sakit kepalanya hilang gitu kan, tapi ada efek sampingnya. Dan tidak dengan EFT kita tidak seperti itu. Kita pengen itu berjalan dengan smooth, kita ingin merubah perilaku kita menjadi lebih baik sehingga nanti tubuh akan merespon dengan baik, maka semua penyakit juga akan sembuh. Kemudian konsistensi itu penting gitu kan. Lakukan EFT ini secara konsisten, pagi, siang, sore, atau setiap ada masalah kita melakukan EFT. Kemudian nikmatin hasilnya, nikmatin prosesnya gitu kan. Jangan terlalu menuntut hasilnya, tapi nikmati prosesnya. Tapi percayalah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau proses kita baik, maka hasilnya pun akan baik. Kemudian yang berikutnya, semua terjadi itu atas izin dari Tuhan. Maka tingkatkan kepasrahan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa lebih positif menerima apapun yang terjadi pada diri kita. Kemudian lakukan dengan tenang dan rileks, di tempat yang tenang, di tempat yang rileks, kalau bisa di tempat yang sepi, sehingga kita bisa fokus dan bisa timbul kesadaran yang penuh gitu kan, bisa khusyuk untuk melakukannya. Kemudian sebaiknya dilakukan secara konsisten tadi, 21 hari. Kalau kita mau mengubah satu perilaku, misalnya kita suka makan atau kita malas berolahraga, misalnya berkaitan fisik, maka kita akan melakukan setting EFT untuk masalah olahraga itu secara rutin 21 hari, kemudian sambil kita melakukan mencoba untuk berolahraga misalnya. Nah, itu akan merubah perilaku. Jadi teorinya mengatakan bahwa 21 hari itu waktu dibutuhkan minimal untuk yang bisa dilakukan untuk merubah kebiasaan atau habit atau kebiasaan atau perilaku. Kemudian jangan menghakimi diri bila lupa. Oh, suatu hari saya terlupa gitu kan, karena kesibukan, karena ada kegiatan misalnya, terus kemudian kita lupa. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau lupa ya sudah, biarkan saja, kemudian lakukan begitu kita ingat. Kemudian bisa juga kita memberikan hadiah pada tubuh kita setelah kita bisa melakukan ini secara rutin, misalnya konsisten. Pada hari ke-8-nya, 7 hari berturut-turut misalnya, pagi sore setiap ada masalah. Kemudian pada hari ke-8-nya kita bisa memberikan hadiah kepada tubuh. Misalnya hadiahnya kita bisa jalan-jalan. Kemudian kita bisa merilekskan tubuh misalnya, atau kita bisa menonton film favorit misalnya. Sehingga tubuh merespon bahwa yang kita lakukan itu baik, dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan kita gitu kan, sehingga kedepannya kita menjadi lebih semangat untuk melakukannya. Tapi ingat, hadiah ini jangan kita kembali kepada kebiasaan lama. Misalnya hadiahnya berupa makan lagi kembali makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi, cola yang tinggi misalnya. Sebaiknya hadiah itu menuju hal yang lebih baik atau kebiasaan yang lebih sehat. Kemudian karena ini adalah doa kita sendiri, sebaiknya kita menggunakan kata-kata sendiri sehingga kita bisa lebih meresapi, sehingga lebih sadar mengucapkannya, sehingga kita bisa lebih khusyuk dan lebih fokus dalam mengucapkan kalimat setup tersebut. Baiklah, begitu saja untuk video kali ini. Pada video berikutnya kita akan bersama-sama melakukan EFT mulai dari langkah awal
5 langkah itu ya, mulai dari identifikasi masalah, kemudian minum air putih, menjauhi energi toksin, kemudian kita melakukan setup, kemudian kita tapping, dan kita menutup dan menilai kembali skala masalahnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita bertemu lagi pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.